Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Hari ini kita bertemu lagi dengan pembelajaran Bahasa Indonesia. Masih satu rangkai dengan mata pembelajaran dengan materi sebelumnya, yaitu cerita pendek. Kita sudah memasuki tahap ketiga loh. Yang pertama, tempo hari kita sudah bersama-sama mempelajari tentang unsur intrinsik. Kemudian yang kedua, kita juga sudah mempelajari tentang struktur. Dan yang terakhir sekarang, kita akan menulis cerpen. Bagaimana? Sudah siap? Nah, mudah-mudahan hari ini kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita akan mulai. Anak-anak, menulis satu buah cerita pendek sangatlah mudah. Kita bisa menuangkan apa yang kita ingin sampaikan kepada pembaca dengan cara yang sangat sederhana. Ingat, kalau kita membuat cerpen, maka kita harus memenuhi 6 unsur intrinsiknya. Kita masih ingat kan? Yang pertama ada tema, kemudian amanat, latar belakang, kemudian alur, sudut pandang, dan penokohan. Kita akan coba ya. Kita akan mulai dengan menentukan tema. Nah, anak-anak, sekarang kan sedang rame-ramenya tentang COVID ya. Bagaimana kalau kita angkat tema tentang itu? Kita akan ambil tema tentang misalnya pentingnya kita melaksanakan protokol kesehatan. Itu untuk tema. Kemudian setelah tema kita tentukan, apa yang harus kita buat lagi? Kita harus membuatkan amanatnya. Apa amanatnya? Oh, kita itu memberikan amanat supaya kita itu saling menjaga. Karena kalau kita sehat, orang lain juga sehat. Kalau orang lain mau menjaga kesehatan, maka kita pun akan menjadi sehat. Kemudian yang ketiga, kita tentukan latar belakangnya. Mau di mana? Karena misalnya lingkungan kita adalah lingkungan persekolahan, maka kita buatkan latar belakangnya sekolah. Terus bagaimana dengan waktu? Kita ambil yang simpel juga, kita buatkan siang hari. Yang berikutnya, kita tentukan alur. Untuk menentukan alur supaya mudah, pada tahap membuat cerpen, kita buatkan dulu alur yang paling mudah, yaitu alur maju. Masih ingat kan alur maju? Baik. Yang berikutnya adalah sudut pandang. Ada 2 sudut pandang. Yang pertama adalah sudut pandang cara aku, masih ingat? Dan yang kedua adalah sudut pandang cara mereka. Yang mudah, kita ambil yang kedua, yaitu sudut pandang cara mereka. Kemudian yang keenam, kita tentukan penokohan. Ada penokohan protagonis, ada penokohan antagonis, dan ada penokohan pritagonis. Bagaimana kalau kita buatkan tokoh protagonisnya adalah siapa ya, nama yang kekinian nih. Misalnya kita kasih nama Susan aja ya. Nah, Susan ini sebagai seorang tokoh protagonis, maka dia harus memberikan contoh yang baik kepada pembaca. Misalnya kita buatkan tokoh Susan memiliki watak yang patuh pada aturan dan dia selalu peduli pada orang lain. Nah, lawan dari tokoh protagonisnya kita buatkan misalnya siapa ya? Kita ambil yang mudah aja deh. Reno misalnya ya. Reno ini mempunyai watak yang berbeda dengan Susan. Dia itu orangnya tidak patuh. Kemudian dia juga tidak peduli pada orang lain. Dan tokoh yang ketiga adalah tokoh protagonis. Kita misalnya ngambil contoh tokoh-tokoh lain, misalnya Meli dan teman-temannya. Nah, setelah kita membuat kerangka-karangan tadi, kita akan coba merangkaikan gambaran ceritanya. Gimana ya? Misalnya gini, Susan itu digambarkan sebagai anak yang patuh kan ya. Nah, sekarang sedang musim-musim COVID gini, dia selalu menggunakan masker. Dia juga ngajakin teman-temannya pakai masker. Tapi Reno, yang teman yang tidak patuhnya itu, dia selalu menolak, bahkan mengejek Susan dan teman-temannya. Nah, kemudian kita gambarkan terjadi pertentangan di antara mereka. Kemudian sampai suatu saat misalnya kita buatkan apa ya, Reno-nya itu mendapatkan akibat dari tidak maunya dia mempergunakan masker. Nah, nanti timbul konflik itu, dan setelah konflik timbul,
Lalu kita buatkan penyelesaian masalahnya. Misalnya, kita buatkan bagaimana kita buatkan peristiwa yang di dalamnya membuat bagaimana Reno merasa menyesali dan akhirnya menyadari akan pentingnya kesehatan. Nah, sudah 2 tahap kita lewati, kita masuk pada tahap yang ketiga. Tahap yang ketiga, kita tinggal menuangkan apa yang sudah kita rangkaikan barusan. Jadi cerita kasarnya kita rangkaikan, kita tuliskan. Pada tahap menuliskan gambaran cerita, kalian tuh jangan mikirnya banyak-banyak, jangan berpikir, aduh gimana nulisnya, bagaimana apanya, jangan. Tulis saja. Karena kalau dari awal kita sudah langsung menuliskan bagaimana ejaannya, tanda bacanya, maka itu ide cerita yang masuk ke dalam pikiran kita, yang ada dalam imajinasi kita akan kabur, akan hilang. Jadi intinya langkah yang ketiga, tulis aja biar kayak gini juga. Lihat tulisannya. Kita buatkan seingatnya kita apa. Kemudian juga kita buatkan sampai pada percakapan-percakapan di antara mereka. Nah, tahap yang terakhir, sampailah kita pada bagian bagaimana cara kita mengedit cerita. Setelah kita membuat cerita dengan rangkaian yang sembarangan seperti ini, lihat ya, nulisnya masih maasih kayak gini, kemudian juga jaga gitu. Sekarang kita masuk pada tahap edit. Kita editlah kalimat per kalimat. Misalnya gini, kelihatannya mereka sedang asyik saling berbagi informasi. Kita ubah, kita perbaiki. Sehingga nanti akhirnya ceritanya akan kita buatkan seperti ini. Pada tahap edit ini, kalian nanti harus memperbaiki bagaimana cara kalian menulis kalimat, pemilihan diksi, kemudian memperbaiki ejaannya. Baik itu tanda baca, kemudian huruf kapitalnya, sampai pada edit halamannya. Jadi jangan terlalu banyak kalau cerita pendek itu. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Nah, kalau sudah mudah, kita akan coba. Fair untuk kalian kali ini. Kalian coba, kalian temukan satu buah tema tentang apa saja yang kalian sukai. Kemudian kalian buatkan dulu kerangkanya, kemudian kalian buatkan rangkaian ceritanya, kemudian kalian tuliskan, dan yang terakhir kalian edit. Hasil dari pekerjaan kalian, silakan kalian sampaikan kepada guru kalian untuk minta dinilai. Nah, alhamdulillah ya anak-anak, semua rangkaian pembelajaran tentang cerita pendek sudah selesai. Saya yakin setelah 3 kali pertemuan kita, maka kita akan bisa membuat cerita pendek dengan cara sederhana. Demikian, mudah-mudahan pembelajaran kita ada manfaatnya dan tetap selalu jaga kesehatan. Gunakan masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.